91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk. Seperti biasa hari Selasa di pukul 5 sore selalu ada obrolan yang menginspirasi. Di tamu spesial kita hari Selasa ini, aku spesial banget mengundang Renaldi Perdana as a founders and owner Tenu de Etiar, dan juga buat tempat Indika yang udah punya koleksi baju-bajunya. Nih kita langsung datengin yang membuatnya akhirnya semua jadi terkenal, berarti di sini Mas Renaldi Perdana udah berapa tahun nih Tenu di Etiar? Udah efektifnya mungkin 4 tahun ya, mau masuk ke 5. Oh, berarti dari tahun 2016. Ya sekitar situ aktifnya. Sebenarnya kan kalau coba-coba bikin brandnya, namanya waktu itu sempat ganti-ganti udah dari gua awal-awal kuliah ya 2013, cuman baru benar-benar terjun di seriusinnya setelah gua lulus S2 di Bandung. Oh, luar biasa banget. Jadi awalnya bikin motifan print kayak gitu tuh bisa diceritain nggak sih Mas Aldi? Kalau itu print itu mulainya tahun sekitar tahun 2018 kalau print ya. Oke. Jadi waktu itu baru mulai banyak kru-kru baru. Sebenarnya krunya ya teman-teman main sebenarnya. Terus kita kan biasanya kalau awal mulai bikin baju-baju gini kan karena kita kadang-kadang suka pengen belanja yang karena harganya di luar budget gitu. Jadi daripada kita mikir daripada kita beli, kita coba aplikasiin sendiri deh gitu, bikin gitu. Oke. Jadi nggak perlu beli yang kita pengen tapi harganya terlalu mahal itu gitu. Terus kalau tahun 2018 tuh kita mulai bosen waktu itu ya, karena bikin kemeja. Kayaknya gitu-gitu aja, akhirnya mulai kita coba ngelakuin metode print itu sih, kemeja-kemeja print itu. Di tahun 2018. 2018 awal ya itu kalau nggak salah. Oke, nah ini kan udah banyak banget semua orang tuh hampir anak muda tuh pakai ya dengan motifnya Tenu di Etiar ini. Dan di kita balik lagi ke tahun 2016 itu pertama kali bikin langsung full print gitu atau mungkin cuma garis-garis aja? Kita pertama kali nyoba print sedikit waktu itu tahun 2017 ya. Kalau 2016 waktu itu kita masih banyak yang menswear yang basic. Bahkan bahannya pun kita beli gitu, nggak kita desain dari bahan jadi, baru kita desain sendiri waktu 2016. Nah 2017 tuh mulai coba-coba, cuman waktu itu kita masih kepentok sama harga produksinya lumayan mahal karena kuantiti kita waktu itu produksinya sedikit, jadinya kita sempat stop tuh ngeprint 2017 sampai 2018 kita berhasil ngeberesin masalah harga produksi, baru lanjut. Jadi motif-motif yang print itu. Oke, dengan bisa dibilang ini menjadi favorit ya sampai dengan detik ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Udah mau 2 tahun lebih sih ya. Untuk motif yang contour shirt itu ya udah mau 2 tahun lebih. Akhirnya itu nggak sih jadi ikoniknya Tenu? Tanpa disetting iya sih. Jadi kayak ketika pakai itu, ih Tenu banget nih, lu pasti Tenu. Hampir semua di sana Indika pakai Tenu emang. Iya, apa kita jadi seragam aja ya gitu. Oke, jadi kan memang balik lagi kalau kita berbicara seputar bisnis ya, keinginan pasar. Emang Indonesia itu Mas Renaldi agak sedikit menyadari nggak sih kan sempat gonta-ganti konsep juga. Sebenarnya itu masyarakat kita nih anak-anak mudanya itu lebih sukanya itu dengan outfit yang seperti apa sih? Kalau menurut gue kalau zaman sosial media gitu kayak sekarang itu sebenarnya kan pergantian konsep itu hal paling lazim karena semua pelaku usaha menurut gue itu poinnya di sini kita semuanya berperang untuk jadi relevan sama pasarnya gitu. Nah relevansi itu kan yang selalu berubah-berubah, bisa mungkin jual masker baru relevan bulan Maret, bulan Februarinya sama sekali nggak relevan gitu. Itu jadi menurut gue sih kalau misalkan dari Tenu sendiri kita nggak pernah matok sebatas mana sih sebenarnya kita bisa konsep atau kita bisa ngebuat produk gitu. Jadi kita cukup taruh yang cukup tinggi di atas konsep besarnya, benang besarnya itu benang merahnya, garis besarnya itu kita pokoknya buat sesuatu yang bikin orang yang tinggal di kota bisa enjoy
kehidupannya gitu. Jadi Itu. dengan itu batasan kita di sebelah sana, batasan kita nggak di desainnya, batasan kita nggak di produknya apa, tapi batasan kita pengen provide orang-orang yang di kota dengan gaya visual kita dan semua yang kita punya untuk mereka bikin city living lebih enjoyable gitu. Jadi Mhm. mungkin aja besoknya kita bikin kopi, mungkin aja bulan depannya itu kita bikin pakaian dalam gitu. Pokoknya apapun yang dibutuhin sama kehidupan kota. Makanya tagline-nya di Instagram nih, "We make cool things for city living." Iya, Oke, jadi walaupun kayaknya kota tuh udah riuh, padat dan lain-lain, tapi lo tetap bisa enjoy. Ini yang dikomunikasikan atau pesan yang dikasih sama Tenyu ya, lewat iya, karya-karyanya, lewat betul. pakaian-pakaiannya. Luar biasa banget. Kayaknya Tenyu ini boleh aku bilang, akhirnya tuh membuat yang cowok-cowok, pria-pria tuh gak takut main tabrak warna. Jadi outfit sehari-harinya dia. Bener gak sih, Mas Renaldi? Ya mungkin emang kalau cowok kan identiknya sama pakaian yang maskulin gitu-gitu ya. Ya basic, Ya hitam, yang putih, basic gitu. gitu, polos. Ya itu salah satu yang kita lumayan pengen waktu awal-awal tahun 2019 tuh kita pengen, bisa nggak sih sebenarnya tanpa tanpa ngurangin maskulinitas, tapi cowok-cowok ini nggak ngebosenin gitu tampangnya gitu. Tetap. Karena menurut gua pakaian, artwork yang ada di print itu sebenarnya Mhm. bisa jadi poin lebih kan, eee, motivasi-motivasi orang untuk bisa beli pakaian gitu atau mau mau pilih gaya, pilih apa kan banyakan motivasinya untuk lawan jenis gitu, atau Iya. untuk impresi gitu. Mhm. Eee, Sebenarnya harusnya pakaian tuh bisa jadi medium mereka juga untuk ngedapetin goals-nya itu gitu. Jadi kita pengen bikin, salah satunya kemarin kemeja yang ice breaking gitu, biar kita nggak perlu start conversation-nya, mungkin orang yang kita incernya yang start conversation-nya gitu. Oh iya, jadi Iya, kayak, cute banget deh lo pakai iya, ini, bagus deh. Warnanya kan juga ya kayak kuning ketemu biru, ada merah ketemu iya, pink gitu kan, terus iya, dengan artwork-nya juga. Itu udah menjadi pembuka komunikasi dan otomatis komunikasi antara lawan jenis ini tuh kayak lebih cair kan. iya, Ih, betul. bisa banget deh Thank you DTR, luar biasa loh. Iya, jadi ini jadi sebentuk style baru, akhirnya di sosial media pun juga lo tuh keren kalau udah pakai Tenyu gitu. Kebayang nggak Mas Mas Aldi? Gua kalau 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 sebenarnya kalau penilaian yang kayak gitu kita banyak dapat dari Twitter sebenarnya, dan Mhm. eee, itu terjadi organik aja gitu sebenarnya, yang gitu-gitu. Tapi emang bener sih, itu emang Iya, mencirikan kota banget, mencirikan bahwa kita ini mobile, iya, aktif, dan lain-lain ya, yang menjadi strategi awal tadi juga dari Tenyu sendiri. Nah, sekarang kan keadaan pandemi dari 2016 dan otomatis 2020 ini bikin shock nggak dari segi eee, pas bisnis? menurut gue sih pasti ya, hampir semuanya, terutama mungkin mungkin kalau secara makro kita nggak bisa terlalu faktual gitu, nggak bisa Mhm. terlalu akurat mengenai ini sebenarnya impact nggak sih ke penjualan digital, karena beberapa startup atau beberapa brand sebenarnya thriving gitu di masa pandemi ini gitu. Sales-nya lumayan naik karena banyak yang shifting dari pembelian fisik ke pembelian digital. Mhm. Cuman kita ngerasa gerakannya terbatas di proses kerja sebenarnya. Oh ya? Di proses kerja yang sebenarnya nanti akhirnya ujung-ujungnya impact ke segi bisnisnya gitu, Mmm, mhm. profitability-nya dan lain-lainnya, kayak kita punya batasan-batasan di kantor yang biasanya kita bisa kerjain Mmm, bareng-bareng selama 3 hari beres gitu, ini kita harus extend, mhm. dan adjustment-nya untuk anak-anak kerja dari kantor ke rumah itu lumayan panjang gitu. Jadi kalau adjustment kan kita kita deket, maksudnya pekerjaan di brand kita tuh bergantung banget sebenarnya sama manusia-manusianya gitu. Jadi kalau manusianya adjustment, pasti kitanya hasilnya juga adjustment gitu. Tapi mungkin kita udah ngelewatin fase-fase bahayanya ya. Mhm. Insya Allah kalau misalkan tahun depan kita nggak ada yang terlalu gimana lagi, eee, bisalah kita jatuhnya survive di 2020 ini. Paling masa yang paling sulit itu ya di bulan
Maret April sebenarnya. Karena banyak pembatasan juga, ya Ya kan? itu yang paling sulitnya, terus ya itu dampaknya sampai sekitar bulan Oktober kemarin lah kita nggak bisa terlalu maksimal, cuman di November kemarin kita udah mulai revive kayak performa biasa gitu. Jadi banyak belajar banget nggak sih? Iya lumayan banyak sih itu kayak Oke. dipaksa belajar Mm-mm. dari jalan lain gitu. Oke, dan dari segi bisnis ternyata penjualan via website itu orang tetap berbelanja ya? Iya sebenarnya orang tetap berbelanja, cuman problemnya ada di stoknya. Hmm, Kan jadi karena pandemi ini banyak pabrik-pabrik yang kita nggak bisa terlalu kejar-kejar karena mereka harus punya pembatasan juga. pekerjaannya gitu-gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi kemarin kita coba otak-atik di sebelah situnya ya, makanya bulan akhir tahun ini di Q4 ini kita lumayan bisa perform normal karena kita udah berhasil ngeberesin di bagian supply chain situ. Hmm. Nah, Mas Aldi, kalau dari strategi khusus yang diterapkan baru selama pandemi ini, ada nggak yang agak sedikit mungkin berbeda? Wah, akhirnya banyak konsep juga nih gue jadi terinspirasi. Itu dari tim kreatif kita sih sebenarnya. Mm-mm. Dari tim kreatif kita, jadi waktu itu kreatif kan apa yang kita mau sampaikan itu kan kita harus make sure itu sesuai sama apa yang mau didengar sebenarnya. Mm-mm. Apa yang mau didengar, apa yang dibutuhin gitu sama contoh paling gampangnya customer atau audiens sosial media kita gitu. Mm. Waktu itu kita sempat mikir di masa pandemi yang stressful gini, kita coba views-nya lebih empatik gitu. Kalau kita sekedar jadi customer nih, bukan jadi yang ngebikin konten gitu atau bikin produk, Mm. kira-kira kita pengen ditemenin sama apa sih? Kalau misalnya kita terpaksa di rumah nih, pengennya ditemenin sama konten-konten yang kayak apa sih gitu. Nah jadi itu lumayan 180 derajat itu direction kreatif kita jadinya lebih 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 gimana ya? Lebih organik, lebih empatik gitu deh, lebih berkomunikasi gitu. Biasanya kan kita sekedar ngasih apa yang kita mau sampaikan aja gitu. Kalau sekarang tuh jadi pendengar ya? Iya, lebih banyak yang kayak ngedengerin Kayaknya. mereka tuh mau dengerin apa sih sebenarnya gitu. Kita coba Hmm. provide gitu. Jadi banyak 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 two ways conversation-nya gitu. Lebih relatable. Iya, betul. Oke, salah satunya adalah yang menarik itu maskernya tuh jadi ikonik. Iya. Jadi kita sekarang semua harus pakai masker dan itu menjadi salah satu fashion juga. Ini yang diambil sama Tenyu juga. Wah, berarti kita bisa nih langsung ngerambah ke masker dan membuat ya ini tuh juga Tenyu banget. Ya, waktu itu kita mikir untuk jualan maskernya aja gitu. Itu kan nggak ada. Itu kita kesannya kalau misalnya kita main langsung terjun ke masker doang gitu, kesannya kita ngambil opportunity aja gitu kan. Jadi waktu itu kita sempat mikir gini aja deh, bagian dari sumbangsih kita untuk paling nggak di kondisi yang seperti ini gitu kan, kita butuh customer yang mau kita, butuh kita gitu. Kita bonusin setiap pembelian baju print selalu dapat Masker. maskernya gitu. Yang sama yang baju Nah, dibeli. taunya orang apa? Yang sama dengan baju yang dibelinya Iya, motifnya. sama Wih, gemes. gitu. Oke. Jadi sepasang gitu. Mhm. Habis itu ternyata banyak banget yang mau maskernya aja gitu. Baru akhirnya kita Oh, keluarin maskernya. Ya. kita udah tahu ya kalau di indikasi yang gue lihat ya teman Indika banyak banget yang udah pada pakainya produk Tenyu di Ethier karena mereka tuh kayak menjadikan sisi laki-laki ini lebih berkarakter, nggak lagi perlu malu bahwa bisa mengekspresikan segala sesuatu. Itulah yang ditangkap dari mata cewek nih gitu kan. Nah, kelebihan dan juga keunikan dari Tenyu di Ethier tuh udah banyak banget tadi dibahas juga. Nah, yang menarik banget itu adalah dari Tenyu di Ethier ini tetap unsur Indonesia itu kayak nggak boleh kalah juga sama modernitas yang masuk juga nih ke Indo kayak Bima Sakti masuk ke artworknya gitu nggak sih Mas Aldi kan? Bener kan ya Ya, Bima Sakti? ada ya, ada beberapa artwork yang itu kita kolaborasi sama Mas Hari Pras. Mm-mm, Biasanya orang tahunya namanya Hari Merdeka. mm-mm, Jadi waktu itu sebenarnya startnya itu
tahun 2019 awal itu, kan lagi tahun politik itu ya, lagi tahun politik. Iya. Terus kita sebagai orang yang sebenarnya jauh banget dari politik itu cuman mikir, sebagai brand nih kan kita kan balik lagi ke tadi kita berlomba ke relevansi gitu, tapi kita nggak mau kehilangan stance-nya kita gitu sebagai brand gitu. Tapi kita juga nggak mau nggak ngasih kontribusi gitu terhadap apa-apa yang lagi ada di Mhm. Indonesia waktu itu. Jadi pertama kali kita ada tentang Indonesianya tuh poinnya di pemilu itu kita ajak Mas Hari Merdeka untuk bikin artwork. Jadi waktu itu temanya, eee, "Mas kita," gue bilangnya, "Mas kita mau punya tema tentang Indonesia nih, launching-nya sebelum pemilu." Oke. Jadi waktu itu ada juga artwork yang ada gambar Pak Jokowi sama Pak Prabowo-nya. Mmm. Itu satu yang khusus emang pemilunya, yang kanan kirinya, jadi ada 3, yang satunya tentang Gatot-Kaca, yang satunya tentang tarian-tarian, Mhm. tarian-tarian Indonesia gitu. Jadi waktu itu kita sebenarnya ngomongin Indonesia start-nya dari cuman, buat nge-challenge, saya sama tim sendiri buat, "Gimana lu ngomongin masa kayak begini tapi dengan caranya Tenyu?" Gitu. Oke. Jadi itu dengan warna, dengan, imageries, visual gitu. Mhm. Jadi awalnya Gitu. tuh memang di situ. Awalnya awalnya di situ, akhirnya, responnya bagus, kita kita lanjutin kolaborasinya sampai sekitar 2 kali lagi setelah itu, 2 kali lagi terus, karena lumayan kan waktu itu akhirnya kita stop, nggak kita jual lagi, tapi customer lumayan banyak waktu itu yang nyerbu ke WhatsApp atau ke email untuk minta itu diadain lagi. Akhirnya kita, ngobrol sama Mas Hari Merdeka untuk bikin satu sub-brand yang khusus emang dari Tenyu ngomongin, Indonesia. Yang Mmm. di situ Mas Hari Merdeka jadi partner kita di situ gitu. Namanya Telusur Kultur namanya. Telusur kultur. Ya, Oke, jadi masih terus produksi sampai dengan sekarang kan? masih. Oke, dengan bercorak colorful tapi tetap simple, casual seperti karakter dari Tenyu. Awal-awalnya nih Mas Aldi, menarik juga kan karena kan, terutama ini untuk cowok ya, walaupun cewek juga bisa pakai kan dengan outfit-nya. Sempet agak sedikit ragu nggak sih, ini agak cocok nggak ya sama pasar Indo gitu kan? Karena kan orang-orang kita ini terkesan tuh beda-beda memang, tapi ya tetap hitam, putih, abu-abu, ini cowok colorful nih. Sempat ragu nggak ngeluarin produk ini? Kita kalau dari segi produk ya terutama, ada partner gue yang product designer, karena dianya pede, seluruh timnya juga jadi nggak pernah terlalu yang, ragu-ragu gitu sih. Cuman Mhm. kalau sekarang kita kan banyak banget ngelihat ke data jadi, proses-prosesnya itu sedikit banget pakai argumen subjektif gitu. Jadi kita banyakan antara dari desain langsung ke data, terus langsung kita riset ke customer-nya gitu. Jadi sedikit banget yang kayak opini-opini, personal gitu, yang nggak berdasarkan data itu sedikit lah dalam desain kita. Jadi so far diterima secara baik dan bagus banget ya? Eee, Sebagian besar ya, tapi ada juga yang nggak terlalu ini, nggak terlalu, kena gitu. Cuman itu biasanya kita udah mitigasi dari segi stocking-nya, inventory di Mhm. belakangnya. Oke, karena kan mungkin teman-teman UMKM juga yang ingin mengeluarkan sesuatu yang sedikit berbeda tapi takut, karena takut nggak ada pasarnya. Kalau menurut dari Mas Aldi sendiri, untuk Eee, memotivasi teman-teman yang lain dalam Kalau, bisnis. kan keputusan pembelian tuh selalu ada ini ya, selalu ada 2 hal dalam Mhm. keputusan pembelian, ada tentang emosinya, ada tentang logikanya. Mhm. Begitu dua-duanya kita bisa, sampaikan dengan benar, menurut gue pasar pasti ada sih, Mmm. gitu. Pasar pasti ada gitu. Barang apapun pasti ada sih pasarnya gitu. Oke. Kalau dari segi pelaku usaha sendiri gitu untuk memulai bisnis, misalnya sebagai pemula nih, sejauh mana sih atau kita sebebas-bebasnya aja, boleh lo bikin sebeda-bedanya dan segila-gilanya atau ada batasan-batasan nggak sih? Karena kita harus Eee, mikirin juga nih. Pasti ada batasan-batasan sih, karena kita nih sebagai sebagai pelaku usaha sebenarnya, poin besarnya sebelum kita gelontorin capital yang sebanyak-banyaknya, kita harus temuin, secepat-cepatnya itu product market fit kita apa sih, MVP kita tuh apa sih, gitu. Mhm. Jadi kalau udah product market fit-nya udah ada, misalkan product market fit tuh,
kemeja linen harganya di bawah 150.000 gitu, itu produk market fit kita gitu. Oke. Misalkan yang itu udah pasti diterima gitu sama pasar, habis itu, color palette-nya seperti ini, sisanya boleh, lu coba main-main sedikit gitu, yang penting lu udah punya satu satu core-nya yang, ngepastiin lu sama, karyawan-karyawan semuanya bisa makan gitu. Oke, tapi jelas dulu nih, ini pasti semua, ada pasti ada yang suka gitu ya, Iya, semuanya ya menyetujui? yang penting produk produk portofolionya juga harus yang benar gitu. Jadi kalau lu mau main-main, kan kita sebagai pelaku usaha pasti suka bosen gitu kan, itu Iya, permasalahannya gitu. heeh. Jualan ini terus gitu ya, kita harus selalu sediain budget yang emang kita buat ekspres bagian itunya, tapi, secara bisnis kita harus seobjektif mungkin untuk ngalokasiin ya, kalau ternyata emang yang laku barang yang ini, ya udah kita produksi budget paling besarnya di situ, walaupun sebenarnya dari segi personalnya pada bosen gitu. Oke, tapi emang gitu ya, ada proses-prosesnya tapi tetap harus sane gitu, Iya harus sadari dan harus butuh telinga jauh lebih luas karena pasti banyak banget masukan-masukan yang harus betul. diserap. Aldi tadi udah ceritain dari tahun 2016 sampai dengan 2020 bahwa proses Tenu ini banyak banget berganti-ganti konsep, tapi tetap yang tadi dibilang di-mention ya, untuk sebagai pelaku bisnis tetap produk fit-nya tuh harus jelas dulu dan juga ada, barulah bisa dieksplor sekeinginannya apa aja, segilanya itu terserah. Nah, Mas Aldi sendiri dari fashion 2016 sampai tahun 2020 ini termasuk perubahannya yang cukup cepat nggak sih untuk dari segi fashion ya? Kalau misalkan cepet sih, kalau dari segi, formatnya sama, cuman mungkin dari tren komunikasinya yang cepet ganti-gantinya sih, Oke. Jadi gitu. lebih ke medianya? Medianya ya akhirnya Mmm, secara nggak langsung kalau kayak gitu juga nanti pengaruhnya sama stylingnya sama kayak gitu. Jadi kalau produknya sih menurut gua nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gonta-ganti banget. mhm. Tetep aja yang paling laku ya, ya baju garis-garis, baju Mmm, ya cuman kecuali yang itu, yang kontur itu kita emang dari tahun 2018 sampai sekarang masih jadi ininya sih, masih jadi, top best request? seller produk kita ya, Iya. paling paling banyak yang minta gitu. Bener banget sih, bahkan ngeliat di komennya, "Ya ampun dari tahun 2018 harganya nggak turun-turun." Karena emang paling banyak banget dipuja ya, sering banget kita ngantri untuk menikmati produk-produk yang satu itu. Jadi next-nya ada kolaborasi sama teman-teman yang lain nggak nih? Kita, harusnya sih tahun ini ya, cuman Mhm. mungkin jadinya tahun depan itu kita ada sama, platform Menjadi Manusia, itu kita bakal collab. Wah, luar biasa banget. Apa nanti Mhm, quotes-quotes gitu? iya ada kayak gitunya. Iya, serius? Ya, terus yang di-print tuh, surat-suratnya orang gitu. Oh, Jadi iya. dari audiensnya, Menjadi Manusia sama Tenyu waktu itu kan pada dikasih Mhm. dikasih waktu untuk ininya, tulisannya. Oh, jadi nanti Jadi ada story orang gitu ya, iya, di kemeja. ada kemeja, ada kaos, ada tas, gitu-gitu. Oke. Sama yang kedua itu sama Never to Lavish, itu Mmm, yang jaket, custom gitu-gitu, custom art gitu-gitu. oke, itu Ada next-nya ya. 2. Semoga di tahun 2021 lancar semua ya, Amin. ya Mas Aldi. Oke, dan mungkin boleh kali ya memberikan motivasi sedikit atau mungkin nilai-nilai dan saran positif yang bisa didapetin gitu ketika, sebelum memulai bisnis sebenarnya apa sih yang harus dipunya gitu, karena persaingan begitu banyak sekarang. Eee, pertama sih ini, pertama, untuk tahu kalau nature-nya bisnis itu bukan sesuatu yang kan kalau kita dulu kita sering dengar, setelah kalau bisnis anak nanti kalau udah jalan dia autopilot, kita bisa Mhm, sambil liburan, sambil kemana gitu, itu, kalau itu tujuannya yang harus dipertanyain, kenapa pengen bisnis gitu. Jadi bisnis itu kan sebenarnya kalau menurut gua di yang industri, kreatif gini ada hubungannya sama fashion sama teknologi, kenapa gua milih bisnis karena gue pengen ngerjain hal yang gue suka sampai nanti-nanti gua udah nggak bisa oh, kerjain gitu. Bukan gue pengen buru-buru beres ngerjainnya gitu, setelah itu mau mau dapat, passive income atau kayak gimana gitu. Itu pertama motivasinya yang harus clear itu. Jadi lebih baik kerjain yang disuka untuk selama-lamanya, jadi rasanya nggak kayak kerja dibanding, kita temanya, eee, udah gue mau jalanin bisnis 10 tahun, habis itu gue mau pensiun, mau istirahat gitu. oke. Karena nanti kalau misalkan kan kita nggak pernah tahu itu nyampe atau enggak gitu, kalau nggak nyampe Benar. kayak gimana gitu.
Oke, betul-betul. Oke, jadi buru-buru cuan pun juga nggak boleh ya? Nggak perlu sih maksudnya, nggak perlu itu karena itu ngabisin stamina kita yang sebenarnya Hmm. sebenarnya panjang, cuman gara-gara, kita pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru pensiun, pengen buru-buru, kalau 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 kita ngomongin target itu berbeda hal ya, cuman ini ngomongin ininya, apa namanya, tujuan tujuan, besarnya gitu. Kita Bahwa jadinya nggak perlu buru-buru untuk udahan gitu sih, jadi kerjain yang bener-bener rasa-rasanya kalau 40 tahun lagi gue masih ngerjain kayak gini, gue bisa deh gitu. berpikirnya harus seperti Nah, itu ya. iya Atau mungkin juga kita membuat suatu bisnis sambil berkarya juga. iya betul. Oke, jadi Tenyu udah akan siap mendobrak 2021 dengan konsep-konsep baru. Mudah-mudahan insyaallah. Oke, dan juga buat teman Indika udah bisa nih, kamu bisa lihat-lihat karena lagi sale kali ya? Ya 12.12 ini ada sale. Yeay, dua Eee, belas dua belas ini ada sale di seluruh e-commerce iya di seluruh e-commerce sama di website. dan official website-nya. Jadi buat Iya, teman Indika bisa langsung lihat dan segera check out ya. Di mana Mas Aldi untuk website-nya? di www.tenyudatire.com atau bisa lewat Shopee sama Tokopedia ditulis aja, Oh, nama brand-nya. iya, Nanti banyak ada yang official store-nya. nah, ya kan nanti harus cepat-cepat teman Indika soalnya ini banyak sekali best sellernya dan juga harganya tuh wah lumayan banget untuk diskonnya. Mas Aldi terima kasih banget untuk ilmunya atas Sama-sama sore Mbak. hari ini. Iya, Luar biasa banget, sukses untuk teman-teman di Tenyu dan juga Mas Aldi sendiri. Semoga kedepannya makin luar biasa, terus juga masih memberikan kita banyak banget inspirasi, terutama untuk pelaku-pelaku bisnis lain ya. makasih. Oke, dan juga teman Indika itu tadi obrolan bersama dengan Mas Renaldi, Perdana as founder and owner Tenyu di ATR. Jadi buat kamu juga jangan kemana-mana, karena di Larasati masih akan terus menemani sampai jam 8 malam nanti.